Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 teman-teman, dan di sini kami akan memaparkan kepada kalian tentang biodata dari satu tokoh matematika dunia, yaitu Al-Khawarizmi. Nah, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka alangkah baiknya kita kenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Ilva Antari Susufijaya dengan NIM 41114220082. Dan saya Faizatul Alfat dengan NIM 411422079. Dan rekan-rekan kami Kusuma Wardani Nuraini dengan NIM 41114220045, Arya Rahman Hakim dengan NIM 41114220080, dan Tri Wahyuni dengan NIM 41114220081. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak siapa Bapak Matematika Dunia itu? Nah, kalau belum tahu, mungkin ini jadi video yang tepat buat teman-teman tonton ya, karena kita akan membahas siapa sih Bapak Matematika Dunia itu. Nah, oke, jadi kali ini kita akan membahas seorang ilmuwan yang mencetuskan aljabar dan angka 0. Selain itu, beliau juga menemukan kegunaan angka 1 hingga 9 dalam kitabnya yang berjudul The Book of Addition and Subtraction by the Method of Calculation of the Hindus. Siapakah beliau? Beliau adalah Al-Khawarizmi, jadi Bapak Matematika Dunia, dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi, yang lahir di kota Khiva, Uzbekistan pada tahun 780 Masehi dan wafat di kota Baghdad pada tahun sekitar 850 Masehi. Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang matematika, astronomi, geografi, dan astrologi. Nah, teman-teman penasaran nggak? Bagaimana sih ceritanya beliau bisa disebut sebagai Bapak Matematika Dunia? Nah, kalau penasaran, tetap liatin kita sampai habis ya. Nah, jadi saat masih kecil, orang tua beliau membawanya pindah ke sebuah daerah di selatan kota Baghdad. Nah, di Baghdad inilah Al-Khawarizmi mulai semangat dalam menuntut ilmu. Hingga pada saat ia remaja, tepatnya di masa Khalifah Harun ar-Rasyid, Al-Khawarizmi sudah diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah yang disebut juga sebagai Wisma Kearifan atau House of Wisdom di kota Baghdad. Setelah masa Khalifah ar-Rasyid berakhir dan digantikan oleh Khalifah Al-Ma'mun, Baghdad terus menjadi pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Nah, mewarisi kecintaan pada ilmu pengetahuan, Khalifah Al-Ma'mun sadar bahwa ilmu pengetahuan adalah kunci dari suatu peradaban. Nah, oleh karena itu, sejak pertama kali diangkat menjadi anggota di Bait Al-Hikmah, Al-Khawarizmi bekerja sebagai ilmuwan. Di sana, ia terus belajar banyak ilmu pengetahuan, terutama ilmu alam dan juga ilmu matematika. Semasa hidupnya, beliau terus mengabdi dalam bidang pendidikan dan juga riset keilmuan. Hal inilah yang membuatnya sangat terbuka pada sumber-sumber ilmu pengetahuan dari manapun dan apapun ya, baik itu dari Yunani, dari India, bahkan dari Romawi. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang karya yang beliau hasilkan selama beliau hidup. Yang pertama, terdapat kitab Al-Jam' wa Tafriq bi Hisab Al-Din atau biasa dikenal dengan nama The Book of Addition and Subtraction According to the Hindu Calculation. Lalu yang kedua, ada Al-Kitab Al-Mukhtasar bi Hisab Al-Jabr wa Muqabbais atau yang biasa dikenal dengan The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Lalu yang ketiga, ada Risalah fi Istikhraj Ta'rikh al-Yahud atau yang biasa dikenal dengan Extraction of the Jewish Era on 823.
Lalu yang terakhir ada Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, atau yang biasa disebut dengan The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing. Nah, lalu kita juga akan menjelaskan tentang penemuan yang beliau lakukan di bidang matematika. Yang pertama, beliau menjadi orang pertama yang mengajarkan aljabar dalam bentuk elementer. Lalu yang kedua, menjadi peletak rumus 5 ukur dan penyusun daftar logaritma dan hitung desimal. Lalu yang ketiga, mempopulerkan angka 0 dan menjelaskan kegunaan angka-angka. Dan yang terakhir, mengenalkan konsep algoritma. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.